Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Ya, semoga kita semua yang hadir di majelis ini senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah Bapak Ibu, pada sore ini atas izin Allah kita bisa berjumpa kembali ya untuk melanjutkan pembahasan tentang sifat salat Nabi ya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang pada pertemuan terakhir, kalau tidak keliru ya, kita sudah membahas sampai tasyahud awal ya, kalau tidak keliru. Nah, tasyahud awal berdasarkan penjelasan yang kami sampaikan pada pertemuan yang lalu itu sampai syahadat saja ya, tidak membaca sholawat dan doa. Itu pendapat yang rajih ya. Walaupun ada memang sebagian ulama yang mengatakan di tasyahud awal itu bisa ya membaca sholawat, tetapi hanya khusus untuk Nabi saja. Nah itu berdasarkan pendapat mazhab Asy-Syafi'i dan Ibnu Hazm ya. Mereka mengatakan anna sholata 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam masru'atun fit tasyahudil awwali ya wahdahu duna alihi. Bahwasannya membaca sholawat kepada Nabi disyariatkan pada tasyahud awal, tapi hanya kepada Nabi saja, duna ahlihi atau duna alihi, tidak kepada keluarganya. Nah ini madhab Asy-Syafi'i dan Ibnu Hazm. Nah, sementara pendapat yang pertama mengatakan bahwa di dalam tasyahud awal itu ditakhfif ya, al-masru' fi at-tasyahudil awwali an yukhaffaf, diringankan, alla yadhkuru as-salata 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak membaca salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini pendapat ya yang sebelumnya gitu ya. Jadi ketika tasyahud awal Nabi berdasarkan hadis yang disebutkan oleh Abu Daud, Imam At-Tirmidzi, wan Nasa'i wa Ahmad, dan hadis ini dari Abdullah bin Mas'ud, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam idza qa'ada fit tasyahudil awwali ka'annahu jalisun ala ar-radfi. Bahwasanya Nabi ya SAW ketika beliau duduk di tasyahud pertama seakan-akan beliau duduk di atas batu yang panas, artinya tidak lama. Nah itu dasarnya. Pun begitu Abu Bakar, kata Tamim bin Salimah ya, karena Abu Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu idza jalasa fi raq'ataini ka'annahu ala ar-radfi. Abu Bakar itu ketika beliau duduk di tasyahud 2 rakaat ya, tasyahud pertama, seakan-akan beliau duduk di atas batu yang panas. Hadis ini sanadnya sahih dari Abdullah bin Umar dan yang lainnya. Nah, kemarin sampai situ aja sekalian. Nah, kemudian Bapak Ibu dan sekalian, nah, bangkit ya ke rakaat yang ketiga. Nah, ar-raka'atus salisah war rabi'ah. Ketika kita bangkit ke rakaat yang ketiga, maka mengucapkan takbir wa yarfa'u yadaihi.
ya, setelah tasahud pertama ya, bangkit ke rakaat ketiga mengucapkan Allahu Akbar, kemudian mengangkat kedua tangannya. Nah ini berdasarkan hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim ya, kana sallallahu alaihi wasallam yanhadu ila rakaati salisah mukabbiran. Jadi Rasul itu ya, ketika bangkit ke rakaat yang ketiga, beliau mengucapkan takbir wa kana yarfa'u yadaihi ma'ahad takbiri ahyanan, dan beliau mengangkat kedua tangannya bersamaan dengan takbir ini. Itu Bapak Ibu sekalian ya. Jadi bangkit ke rakaat ketiga setelah tasyahud pertama, ucapkan Allahu Akbar sambil angkat tangan ya. Angkat kedua tangan, yarfa'u yadai. Nah, setelah berdiri Bapak Ibu dan jamaah sekalian, nah, summa yaqra'u fi kullin minas salisati war rabi'ah surat al-Fatihah wujuban. Kemudian setelah berdiri di rakaat ketiga membaca surah Al-Fatihah. Begitu juga di rakaat keempat membaca surah Al-Fatihah. Dan wajib ini ya dibaca karena dia juga merupakan rukun ya, rukun salat membaca suratul Fatihah. Wa yudifu ilaiha ayatan au aksar ahyanan. Setelah membaca surah Al-Fatihah, kadang-kadang beliau menambahkan surah, kadang-kadang di rakaat ketiga dan keempat gitu ya. Kadang-kadang baca surah. Tapi aksar minar rakaati al-ulayaini. Tapi bacaan surah yang dibaca di rakaat ketiga dan keempat ini lebih pendek daripada dua rakaat pertama. Gitu. Tapi kadang-kadang Rasul juga tidak membaca surah, hanya membaca suratul Fatihah di rakaat kedua dan di rakaat ketiga dan keempat, Bapak Ibu. Karena hanya membaca surah Al-Fatihah, tidak ditambahi surah. Tapi kadang-kadang tadi yudifu ilaiha ayah au aksar ahyan. Jadi maka keliru kalau ada orang mengatakan ya di rakaat ketiga itu tidak membaca surah. Jadi hanya membaca surah, tidak membaca surah lain selain Al-Fatihah. Nah, ini keliru ya, karena ada beberapa riwayat yang diterangkan oleh para sahabat bahwa ketika beliau sholat zuhur dan asar di rakaat ketiga dan keempat itu membaca surah yang lebih ya, pendek daripada surah yang dibaca di dua rakaat pertama. Di rakaataini al-ulayain ya, di dua rakaat pertama. Jadi ini Bapak Ibu dan jemaah sekalian, jadi kita bisa baca surah, kita juga bisa baca hanya Al-Fatihah saja untuk rakaat ketiga dan keempat. Nah, kemudian melakukan seterusnya ya, setelah selesai sama seperti pada rakaat pertama dan rakaat kedua, ruku, i'tidal, kemudian turun sujud, sujudnya juga sama seperti pada rakaat pertama dan rakaat kedua. Itu Bapak Ibu dan hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah. Nah, kemudian setelah bangkit dari sujud kedua di rakaat ketiga, ya bangkit lagi persis sama seperti bangkitnya dari rakaat pertama ke rakaat yang kedua gitu. Nah, nanti sama lagi baca Al-Fatihah, baca surah kadang-kadang atau tidak kadang-kadang, ruku lagi, tidak lagi, sujud lagi, bangkit dari sujud lagi. Zikirnya bisa variasi ya. Zikirnya kita bisa rubah-rubah. Baik zikir ketika ruku maupun zikir ketika sujud. Gitu ya. Kita bisa berbeda sebagaimana yang sudah kita pelajari kan, ada beberapa variasi zikir waktu ruku, waktu sujud. Nah, kemudian di rakaat keempat ya, setelah bangkit dari sujud yang kedua membaca tahiyat lagi ya, atau tasyahud ya, at-tahiyatu lillah was-shalawatu wat-thayyibah dan seterusnya.
dengan beberapa redaksi yang kita sudah pelajari ya. Setelah at-tahiyat kemudian membaca salam kepada Nabi, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Kemudian syahadat asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah, di rakaat keempat ini ya, Bapak Ibu, atau rakaat kedua salat subuh dan zuhur, subuh dan Jumat ya. Karena hanya 2 rakaat, maka setelah tasyahud itu membaca sholawat kepada Nabi SAW. Nah, membaca sholawat kepada Nabi. Nah, Ibnu Qayyim Al-Albani mengatakan wa yajibu alaihi fi hadat tasyahudi as-salatu ala nabi sallallahu. Wajib atasnya, atas seseorang di dalam tasyahud terakhir ini membaca sholawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang beberapa redaksinya kita sudah lewati pembahasannya. Itu Bapak Ibu. Jadi kalau di tasyahud terakhir kita membaca sholawat semua ulama sepakat. Nah, dan duduknya duduk tawaruk ya. Karena ya yaq'adu fihi mutawarrikan. Beliau duduknya di rakaat keempat ini duduk tawaruk waktu tasyahud atau tahiyat. Ini ya. Kemudian tadi membaca tasyahud, salam kepada Nabi ya, kepada hamba-hamba Allah yang soleh, kemudian membaca tasyahud, syahadat ya, 2 kalimat syahadat. Nah, dasarnya tadi ya juga termasuk hadis riwayat Imam Ahmad dan Abu Dawud dan Ibnu Khuzaimah. Ketika Nabi mendengar ya, sami'an Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulan yad'u fi sholati. Rasul mendengar ada seseorang berdoa di dalam salatnya. Lam ya yumajjidillah ta'ala, tidak mengagungkan Allah Ta'ala, walam yusalli ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia juga tidak membaca sholawat kepada Nabi. Jadi setelah tasyahud langsung berdoa gitu ya. Tidak memuji Allah, tidak bersolawat kepada Nabi. Lalu kata Nabi, ajilah hadza, ini orang tergesa-gesa. Summa da'ahu faqala lahu wa li ghairi, kemudian dipanggil orang itu oleh Nabi ya. Lalu Nabi berkata kepada dia dan kepada sahabat yang lain, idza shalla ahadukum, kata Nabi, apabila salah seorang di antara kalian shalla di sini maksud berdoa, falyabda bitamjidi rabbih jalla wa azza, hendaklah dia memuji Tuhannya Allah azza wa jalla, wassana'a alaihi, dan menyanjung-nyanjung Allah, summa yusalli ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, summa yad'u bima syaa, kemudian bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian berdoa terserah. Nah, summa yad'u bima syaa, itu ibu-ibu dan bapak-bapaknya. Nah, kemudian ketika Rasul mendengar ada sahabat yang lain dia sholat ya, di akhir sholatnya waktu tasyahud akhir memuji Allah Ta'ala, bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul komentar, waqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ya, apa kata Nabi, ud'u ya, berdoalah tujab, maka engkau akan diijabah, wasal tu'ta, mintalah maka engkau akan diberi. Hadis akhrajahu An-Nasa'i dengan sanad yang sahih. Itu Bapak Ibu. Apalagi ketika Nabi ditanya oleh salah seorang sahabat, ya Rasulullah, ayyud du'ai asma, duhai Rasulullah, kapankah doa yang paling didengar oleh Allah Subhanahu wa taala? Lalu Nabi menjawab, fi jawfil lail wa fi
duburi kulli sholawatil maktubah, di tengah malam dan di akhir solat fardu. Nah, yang dimaksud fi duburi kulli sholawatil maktubah, ibu-ibu dan bapak-bapak, adalah qabla salam, sebelum salam. Itu. Nah, maka berdoalah, kata Nabi, akan diijabah doamu, mintalah engkau akan diberi. Jadi tasahud akhir itu, ibu-ibu, bapak-bapak, manfaatkan untuk banyak-banyak berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Karena itu keadaan di mana apabila kita berdoa, Allah betul-betul mendengarkan doa kita. Maka sungguh sangat sayang kalau kita sholat kok tasahud akhirnya cepat sekali, gitu. Padahal itu kesempatan. Dan di situ disebutkan sholat fardu. Artinya kalau di dalam sholat sunnah tentu agak beda, gitu. Karena keterangan Nabi fi duburi kulli sholawatil maktubah, di akhir setiap sholat fardu. Kalau sunnah bagaimana? Ya boleh saja berdoa, cuma tingkat ya kemungkinan untuk didengarkan dan diijabahnya lebih besar ketika pada saat sholat fardu. Cuman sayangnya kalau kita sholat berjamaah biasanya imamnya cepat gitu, tidak memanfaatkan momentum itu untuk banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini Bapak Ibu dan jemaah sekalian. Nah, kemudian dan di antara doa yang ditekankan oleh Nabi SAW pada saat tasyahud akhir, Nabi mengatakan, idza farigo ahadukum minat tasyahudil akhiri, apabila salah seorang di antara kalian selesai mengucapkan tasyahud di tasyahud akhir, termasuk tadi udah membaca sholawat kepada Nabi, falyasta'idz billahi min arba'in, hendaklah dia memohon perlindungan kepada Allah dari 4 perkara. Yaqul Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Insyaallah hafal semua ya Bapak Ibu? Insyaallah. Bahkan Taus bin Kaisan, seorang ulama tabi'in, memandang ini doa ini di tasahud terakhir wajib. Dia kalau ada orang sholat tasahud terakhir kok enggak baca ini, enggak sah sholatnya. Dan itu beliau terapkan. Ketika putra beliau selesai sholat ditanya oleh beliau, tadi wahai anakku, saat engkau tasahud engkau baca enggak tuh doa mohon perlindungan kepada Allah dari 4 perkara? La ya abati, tidak wahai bapakku, kata anaknya. Apa kata ayahnya, Taus bin Kaisan? Ulangi sholatmu, ulangi. Karena apa? Engkau tidak melakukan sesuatu yang diperintah oleh Nabi SAW. Kan jelas. Di situ Nabi mengatakan dengan kata kerja perintah. Falyasta'iz billahi min arba'in. Kok kamu tidak melakukan? Ulangi, katanya. Nah, ini sangat penting membaca doa ini. Nah, lalu kalau sudah selesai itu, summa yad'u li nafsihi bima bada lahu. Kemudian setelah itu silakan dia berdoa yang dia mau. Dalam riwayat yang lain katakan, falyatakhayyar minad du'a alladzi a'jabahu ilaihi. Hendaklah dia memilih, silakan mana doa-doa yang paling dia suka. Dia baca tuh di tasyahud terakhir. Nah, ini. Itu Bapak Ibu dan jamaah sekalian, a'adzani Allahu wa iyyakum ajmain. Jadi berdoa sebelum salam di tasyahud terakhir itu sangat dianjurkan karena itu tempat yang mustajab. Doa kita sangat didengarkan berdasarkan hadis tadi. Ada banyak macam doa yang diajarkan oleh Nabi pada saat tasyahud akhir. Ibu-ibu, bapak-bapak, biasanya panjenengan ya, kalau sholat tasyahud akhir, apa saja yang jenengan baca biasanya setelah baca sholawat?
Salat Ibrahimiyah ya. Sampai innaka hamidum majid. Apa yang biasa panjenengan baca apa saja? Satu apa misalnya? Yang ini tadi ya. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Apalagi yang biasa jenengan baca setiap hari kalau salat? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Apalagi? Biasanya yang rutin jenengan baca. Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Terus Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Berhasil enggak tuh? Baca itu semua berhasil enggak? Waktunya keburu enggak? Keburu masih ya. Nah. Terus apa lagi? Banyak ya, apa-apa biasanya yang jenengan baca biasanya apa, Pak? Setelah ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala taatik. Nah, itu. Jadi ada banyak Bapak Ibu, doa-doa yang bisa kita baca di tasyahud terakhir. Pokoknya jenengan hafal, yang jenengan tahu maknanya, baca semua itu. Syukur-syukur jika doa itu ya dari Al-Quran atau dari sunnah Nabi SAW. Misalnya apalagi yang biasa dibaca Nabi, Allahumma hasibni hisabai yasiro. Ini juga sering dibaca oleh Nabi Bapak Ibu di tasyahud terakhir. Hadis rawahu Ahmad wal Hakim, disahihkan oleh Imam Al-Hakim. Allahumma hasibni hisabai yasiro. Nah, Allahumma inni a'udzu bika min syarri ma amiltu wa min syarri ma lam a'mal. Nah, itu juga di antara doa yang sering baca oleh Nabi. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon perlindungan dari keburukan apa yang aku kerjakan dan dari keburukan yang belum aku kerjakan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dengan sanad yang sahih. Nah, termasuk doa yang diajarkan Nabi kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indika. Terus warhamni innaka antal ghafurur rahim. Itu doa yang diminta oleh Abu Bakar As-Siddiq, ya Rasul ajarkan aku satu doa yang aku akan baca di dalam salatku atau di rumahku. Maka diajarkan oleh Nabi doa tadi, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira. Nah, dan seterusnya tadi. Nah, ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah. Dan doa-doa lainnya termasuk Allahumma ighfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddimu antal muakhiru la ilaha illa anta. Hadis akhrajahu Muslim. Itu juga sering dibaca oleh Nabi di tasyahud terakhir. Bahkan mengatakan wa kana min akhiri ma yaqulu baina tasyahudi wa taslim, dan di antara doa terakhir yang diucapkan oleh Nabi antara tasyahud dengan salam ada doa tadi. Allahumma ighfirli ma qaddamtu wa ma akhartu. Hafal ini Bapak Ibu. Yang ini udah hafal belum? Belum ya. Nah, itu. Nah, ini beberapa doa yang dibaca oleh Nabi. Termasuk Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Nah, ini juga termasuk doa yang sering ya dibaca oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat tasyahud terakhir. Ya baik Bapak Ibu itu. Nah, lalu kalau sudah kita berdoa doa-doa yang kita suka, berikutnya adalah apa? Salam. Nah, mengucapkan salam. Nah, salam ini Bapak Ibu disebutkan di sini ya. Summa yusallimu an yaminihi wa huwa ruknun
hatta yura bayadu khaddihi al-ayman. Kemudian setelah selesai doa di tasyahud terakhir, ya, mengucapkan salam, tengok ke kanan, dan ini rukun, dan cara nengoknya sampai kelihatan putihnya pipi beliau. Hatta yura bayadu khaddihi al-ayman. Jadi kalau salam itu harus diusahakan orang yang ada di belakang kita melihat pipi kita. Kelihatan gitu. Jangan hanya gini. Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, itu enggak kelihatan. Harus betul-betul nengok. Assalamualaikum warahmatullahi. Orang belakang lihat. Assalamualaikum warahmatullahi. Orang yang belakang bisa melihat pipi kita. Nah, itu caranya. Nah, hatta yura bayadu khaddihi al-ayman. Wa an yasarihi hatta yura bayadu khaddihi al-aysar, dan tengok ke kiri sampai juga terlihat putihnya pipi beliau yang kiri. Walau fi sholatil janazati, walaupun termasuk dalam sholat jenazah Bapak Ibu. Jadi salamnya itu harus betul-betul nengok gitu. Nengok. Nah, kemudian kapan kita nengok? Ini juga ada rincian dalam kitab Ghoyatul Muna Syarah Safinatin Najah, bisa terangkan. Kita mulai nengok Bapak Ibu waktu salam itu saat kita sudah mengucapkan assalamu alaikum sampai kum. Assalamu alaikum baru nengok warahmatullah. Jadi jangan assalam belum kum udah nengok dulu, itu bisa membatalkan sholatnya. Gitu. Tapi ada yang seperti itu. Nah, itu nggak benar. Jadi sampai bunyi kum kita masih mengarah ke depan atau ke tempat sujud ya. Ah, itu salah itu ya itu. Karena kan salat itu ya muftatahatun bit takbir wa muhtatamatun bit taslim. Salat itu diawali dengan takbir, takbiratul ihram, dan muhtatamatun bit taslim, dan diakhiri oleh salam, mengucapkan salam. Kalau belum salam ya belum berakhir sholatnya gitu. Nah, seminim-minimnya salam adalah sampai kata kum, secepat-cepatnya itu. Assalamualaikum. Atau kalau misal assalamualaikum warahmatullah, nengok bisa. Nah, itu. Tapi andai kata mau nengok lebih cepat dari itu, assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Nah, ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian, a'azani Allahu wa iyyakum ajmain. Nah, sama mawon. Tidak ada beda salat sendiri atau salat menjadi imam atau salat jadi makmum. Nah, cuma nanti tentu kalau makmum ngikutin imam. Kalau makmum Bu, Pak, salamnya kita setelah imam rampung 2 kali. Jadi kalau imam baru assalamualaikum warahmatullah, kita jangan salam dulu, karena imam belum sempurna. Kalau kita salam berarti nusyarikul imam, kita termasuk membersamai imam, tidak yutabiul imam, tidak ngikutin imam. Nah, jadi imam sampai 2 kali dulu, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, baru kita. Nah, gitu. Supaya kita tidak membersamai imam. Yaitu Bapak Ibu dan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Itu jedanya antara assalamualaikum pertama dan yang kedua itu ada jeda atau baiknya langsung yang itu tidak ada rincian, artinya langsung bisa, tergantung keadaan kita ya. Gitu. Apakah perlu ada jeda? Tidak ada keterangan ya. Yang jelas tuh apa? Sempurnakan itu. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, cuma nanti Bapak Ibu dan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah ya. Salam ketika selesai sholat itu hanya warahmatullah saja sampai situ atau ditambahi wabarakatuh. Sampai mana gitu ya. Nah, di dalam kitab Sifat Salat Nabi karya Syekh Al-Albani beliau mengatakan ya,
pada poin ke-179 kata beliau, wa yarfa'ul imamu sautahu bisalam, imam mengeraskan suaranya dengan salam. Kalau dia imam, keraskan suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi, dikuatkan kalau imam. Illa fi sholatil janazah, kecuali dalam sholat jenazah, artinya tidak terlalu keras imam ya. Nah, dan ucapan salam itu ada beberapa cara. Nah, disebutkan oleh Syekh Al-Albani di sini, wa huwa ala wujuhin. Ngucapin salam waktu selesai sholat itu ada beberapa cara. Menurut beliau ya. Yang pertama kata beliau menyebutkan di sini ada 4 macam, ada 4 cara ya. Waktu kita menutup sholat kita dengan mengucapkan salam. Cara pertama, nah, pada saat kita salam ke kanan itu mengucapkan lengkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini cara pertama yang diterangkan oleh beliau. Ketika nengok ke kanan, an yamini, itu yang diucapkan. Dan ketika ke kiri hanya sampai warahmatullah saja. Assalamualaikum warahmatullah, baru ke kiri. Yang lengkap wabarakatuh itu adalah pada saat nengok ke kanan, menurut Syekh Al-Albani. Itu cara pertama. Cara yang kedua, nah, sama seperti cara pertama, tapi dua-duanya enggak pakai wabarakatuh. Cukup sampai warahmatullah saja. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Enggak pakai wabarakatuh. Ini cara kedua. Duna wabarakatuh. Al-wajhu salis, cara ketiga lebih ringkas. Ketika tengok kanan mengucapkan assalamualaikum warahmatullah an yamini, dan ke kiri mengucapkan hanya assalamualaikum, tengok kiri. Ini kata beliau ya. Nah, baik Bapak Ibu dan Nyonya sekalian, sebelum saya lanjut, nah, mana dasarnya, dalilnya ya. Untuk cara pertama ya, beliau mendasarkan pendapatnya kepada hadis yang dikeluarkan oleh Abu Daud dan Ibnu Khuzaimah. Kata beliau bisanadin sahih, dengan sanad yang sahih. Jadi Rasul itu, beliau ketika salam ke kanan, assalamualaikum warahmatullah, dan ketika salam nengok ke kiri, assalamualaikum warahmatullah. Wa kana ahyanan, kadang-kadang yazidu fit taslimatil ula, kadang-kadang beliau menambahi, kadang-kadang berarti tidak selalu ya. Kadang-kadang di salam yang pertama ke kanan beliau yazid fit taslimatil ula wa barakatuh, ada tambahan wa barakatuh. Itu dasarnya. Hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Khuzaimah. Nah, sementara yang hanya wabarakatuh warahmatullah saja itu berdasarkan hadis riwayat Imam Muslim. Ya, termasuk Abu Daud dan Nasa'i wa Tirmidzi, dan disesuaikan oleh beliau. Yang kedua tadi, salam kanan dan ke kiri sama, hanya sampai pada warahmatullah saja. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Itu dalilnya hadis riwayat Imam Muslim, Abu Daud dan Nasa'i wa Tirmidzi, disesuaikan oleh beliau. Nah, cara ketiga tadi, yang ke kanan membaca sampai warahmatullah, sementara waktu ke kiri hanya mengucapkan assalamualaikum, itu toh. Nah, ini berdasarkan hadis riwayat Imam An-Nasa'i wa Ahmad bisanadin sahih, kata beliau, dengan sanad yang sahih. Nah, lalu cara yang terakhir, yang keempat Bapak Ibu, ar-rabi yusallimu taslimatan wahidah tilqa wajhihi yamilu bihi ila yaminihi qalila. Nah, cara keempat mengucapkan salam Bapak Ibu,
itu hanya satu kali saja. Ya. Satu kali taslimah wahidah. Assalamualaikum warahmatullah. Udah. Jadi agak ya nengok ke kanan sedikit katanya, qalilan. Nah, ini berdasarkan hadis riwayat Ibnu Khuzaimah, Imam Al-Baihaqi. Kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yusallimu taslimatan wahidah. Rasul pernah salam satu kali. Ya. Waktu ngucapin masih menghadap ke depan. Yamilu ila syakil ayman syai'an aw qalilan. Lalu saya itu nengok ke sebelah kanan sedikit. Nah, ini. Jadi hanya satu kali salam, Bapak Ibu dan Ibu sekalian. Nah, itu ada 4 cara menurut keterangan dari Syekh Al-Albani rahimahullah. Nah, Bapak Ibu dan hadirin sekalian, tetapi dalam masalah ini ada khilaf ya di antara para ulama. Maka di kitab Sifatis Shalah Dirasah Fiqhiyah Hadisiyah Muqaranah karya Syekh Ahmad bin Muhammad Al-Khalil, beliau menerangkan, nah, Bapak Ibu dan jamaah sekalian, nah, salam ya itu 2 kali, ini rukun. Kalau Syekh Al-Albani kan tadi yang keempat, cara keempat cukup 1 kali. Nah, sementara yang kedua itu dianggap sunnah. Nah, ini faidahnya Bapak Ibu, kalau kita mengambil pendapat keempat ini, mohon maaf ya, misalnya pas baru salam ke kanan, assalamualaikum warahmatullah, nggak kuat kentut misalnya, kita kentut, baru 1 kali salam, itu sudah sah sholatnya, gitu. Karena 1 kali sudah membatalkan sholat, udah selesai sholatnya, gitu. Nah, ini. Tapi kalau harus 2 kali, ya maka berarti kalau kita mohon maaf baru 1 kali salam kok udah kentut, sholatnya sah atau tidak? Tidak, kalau dua-duanya rukun, gitu. Tapi memang ada ulama mengatakan anna at-taslimataini ruknun. Ini mazhab Al-Hanabilah, bahwa 2 kali salam di akhir sholat itu hukumnya rukun. Nah, kata para ulama dari mazhab Al-Hanabilah. Kenapa? Nah, karena Nabi selalu seperti itu. Kata Jabir bin Abdullah, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yusallimu an yaminihi wa kana yusallimu an yasarihi wa annahu kana yaqul assalamu alaikum warahmatullah. Itu Bu sekalian. Nah, jadi 2 kali. Ini pendapat yang pertama. Pendapat kedua mengatakan anna at-taslimatal ula ruknun. Salam pertama rukun, wasaniyatu sunnatun. Sementara salam yang kedua itu hukumnya sunnah. Ini pendapat jumhur. Jumhur mayoritas ya. Ulama seperti Abu Hanifah, Imam Malik, mazhab Syafi'iyah, yang kedua itu sunnah. Gitu. Tapi nah, hadis yang menunjukkan bahwa Nabi pernah salam 1 kali, kalau menurut keterangan Syekh Ahmad bin Muhammad Al-Khalil dalam kitab Sifat As-Salat Dirasah Fiqhiyah Muqaranah, kata beliau apa? Annahu, ya, bahwa hadis yang berbunyi annahu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam sallama taslimatan wahidah. Nabi pernah salam 1 kali. Kalau menurut Syekh Al-Albani, nah, tadi beliau mengatakan hadis riwayat Ibnu Khuzaimah, Imam Al-Baihaqi dengan sanad yang sahih. Tapi menurut keterangan Syekh Ahmad bin Muhammad Al-Khalil, bahwa salam 1 kalinya Nabi itulah yasbutu fil ahadits sahihah. Hadisnya enggak sahih. Bahwa Nabi pernah salam 1 kali itu enggak sahih.
Nah, walaupun ada memang sebagian ulama, terutama al-mu'asir, ulama kontemporer seperti Syekh Al-Albani, nah mereka mengatakan sahih katanya. Akan tetapi hasil riset dari Syekh Ahmad bin Muhammad Al-Khalil, beliau mengakui begini. Wa in zahaba ba'dul mu'asirin min ulama'ina, meskipun ya sebagian ulama kontemporer, ya al-afadil, ulama-ulama yang mulia, mereka zahaba ila tashihihi, mensahihkan hadis Rasul salam satu kali. Beliau mengakui itu ada. Tapi kata beliau, lakin la yasbutu anin nabi sallam annahu sallama taslimah wahida. Tapi enggak ada yang sahih dari Nabi bahwasanya Nabi itu salamnya hanya satu kali. Nah, ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian. Nah, kemudian yang terakhir tadi Syekh Al-Albani membolehkan mengucapkan assalamualaikum ya tadi ya. Cara yang ketiga, tapi waktu hanya nengok ke saat ke kiri kan, bisa mengucapkan assalamualaikum. Nah, dalam kitab ini ya Syekh Ahmad bin Muhammad Al-Khalil mengatakan kalau ada orang sholat dia mengucapkan salamnya assalamualaikum saja, tidak ditambahi warahmatullah, itu bagaimana hukumnya? Kalau menurut madhab al-Hanabilah, anna hadzal salam la yujzi'u. Salam hanya assalamualaikum saja itu tidak boleh. Artinya harus ditambahi warahmatullah gitu. Karena Nabi selalu seperti itu, dan Nabi mengatakan shollu kama ra'aitumuni usolli. Itu dasarnya. Hadis akhrajahu Bukhari ya. Tapi sebagian ulama ada yang mengatakan ya mengucapkan assalamualaikum saja tidak menambahi warahmatullah sah, salamnya tetap sah, boleh. Apa alasannya? Bukankah Nabi ya di dalam hadis yang tadi sudah disampaikan ya bahwa salat itu tahliluha at-taslim. Ya, untuk menghalalkan kembali perbuatan yang tadinya tidak boleh waktu salat, cara menghalalnya kembali adalah apa? Salam. Artinya salatnya ditutup dengan salam, atau dalam riwayat yang lain muhtatamatun bitaslim. Yang namanya salam, Bapak Ibu, yang namanya salam ini menurut pendapat yang kedua ya, kan cukup dengan ucapan assalamualaikum. Coba jenengan sering nggak gitu salam hanya sampai assalamualaikum? Sering kan? Itu salam bukan? Ya itu dianggap salam juga. Bahkan mungkin seringkali kita gitu kalau ketemu temannya, assalamualaikum, assalamualaikum. Agak jarang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya jarang. Nah, rata-rata kalau kita ketemu teman, bahkan mungkin kita masuk ke rumah, assalamualaikum, hanya itu saja. Nah, itu udah salam belum? Udah, itu udah dianggap salam. Gitu. Karena apa? Dalam hadis dari Ibnu Zubair, Nabi SAW berkata, idza qultum assalamualaikum. Nah, jika kalian mengucapkan assalamualaikum. Nah, ini Bapak Ibu dan sekalian. Tapi ditarjih, dikuatkan oleh Syekh Ahmad bin Muhammad Al-Khalil. Kata beliau di antara dua pendapat ini, beliau mengatakan an-naswab, bahwa yang benar ya, yang dalilnya kuat adalah yang pertama, mengucapkan salam itu sampai wa barakatuh gitu. Karena ucapan salam itu rukun, wajib kembali tata caranya kepada sunnah yang rinci berdasarkan contoh dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, gitu. Jadi beliau menganggap bahwa hadis yang hanya sampai assalamualaikum saja tidak sahih hadisnya. Wallahu a'lam. Nah, adapun penambahan wa barakatuh, nah, di kitab ini untuk pembanding ya, untuk pembanding ini juga ya ada dua pendapat. Tapi Syekh Al-Albani membolehkan nggak sampai wa barakatuh tadi? Boleh kan? Cara pertama kan? Nah, di dalam kitab sifatus shalah dirasa fiqhiyah hadisiyah muqaranah ya,
Syekh Ahmad Muhammad Al-Khalil mengatakan ada dua pendapat. Pendapat pertama, tidak ditambahi di dalam ucapan salam dengan tambahan wa barakatuh. Itu tidak ada tambahan itu berdasarkan hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Sebagaimana juga yang diamalkan oleh Nabi secara terus-menerus. Jadi tidak ada tambahan wa barakatuh menurut pendapat yang pertama. Sementara pendapat kedua mengatakan yusra'u an yazida ahyanan, disyariatkan tapi kadang-kadang. Ini kaul mazhab Asy-Syafi'iyah. Ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Nah, jadi ada dua pendapat. Ada yang mengatakan tidak boleh ditambahi wa barakatuh, ada yang mengatakan boleh tapi kadang-kadang. Nah, saya Al-Albani termasuk cenderung kepada pendapat yang kedua ini. Nah, baik, itu terakhir sebagai penutup Bapak Ibu, waktu kita salam, nengok ke kanan dan ke kiri, tangan kita diem, tetap di atas paha kita. Nah, jangan waktu salam assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Pernah lihat yang kayak gitu? Ada. Iya ada itu, betul-betul ada. Nah, dulu Bapak Ibu di zaman Nabi pernah terjadi itu. Maka ya disebutkan dalam hadis ya riwayat Imam Muslim, Ibnu Khuzaimah, termasuk At-Tabrani dan Abu Awana. Ya, jadi ketika Nabi melihat ada beberapa sahabatnya waktu salam yusiruna bi aidihim idza salimu anil yamin wa anis shimal, mereka memberikan isyarat dengan tangan-tangan mereka waktu salam ke kanan dan ke kiri. Paroahum Rasulullah SAW. Waktu itu Rasulullah SAW melihat mereka. Faqala, lalu Rasul berkata, ma sya'nukum tusirun bi'aidikum ka'annaha aznabu khairi sumus. Apa gerangan yang membuat kalian kok memberi isyarat dengan tangan kalian ketika salam kanan kiri, seakan-akan tangan kalian itu seperti ekor kuda yang kepanasan karena kena matahari. Kuda kalau kepanasan kan ekornya gerak-gerak. Ya, jadi Nabi menganggap itu seakan-akan seperti ekor kuda yang kepanasan. Lalu kata beliau, idza salima ahadukum, apabila salah seorang di antara kalian mengucapkan salam, falyaltafit ila sahibi wala yumi'u biyadi. Ya, kalau dia salah seorang di antara kalian mengucapkan salam, cukup tengok ke temannya, ya, dan tidak perlu memberikan isyarat dengan tangannya, gitu. Jadi cukup summa yusallimu ala akhihi man ala yamini wa shimali. Cukup tengok ya ke temannya yang ada di kanan dan di kirinya. Hadis akhrajahu Muslim, Abu Awana, Ibnu Khuzaimah dan Imam At-Tabrani. Nah, ini Bapak Ibu dan hadis sekalian ya pembahasan tentang sifat salat Nabi. Mudah-mudahan bermanfaat. Tuntas sudah ya. Nanti kita insyaallah di kajian yang akan datang kembali ke kitab yang lalu ya, tentang wasiat-wasiat Nabi SAW. Nah, kita akan ngaji bab sholat karena wasiat Nabi kan, supaya kita mempelajari tentang sholatnya Nabi. Saya kira demikian. Kalau ada yang mau bertanya, Bapak Ibu silahkan. Boleh berkaitan dengan masalah yang kita bahas ini atau berkaitan dengan masalah lain. Boleh. Terima kasih Bu. Jadi itu tidak perlu Bu. Makanya Nabi tadi kan dalam hadis yang saya sampaikan menegur para sahabat. Kenapa kok kalian waktu salam tangannya begini-begini gitu, bergerak-gerak. Kok kayak ekor kuda yang kepanasan gitu. Udah cukup. Ya hanya tengok kanan, tengok kiri. Tangannya nggak usah digerakin gitu. Itu katanya apa? Innama yakfi ahadukum an yadu ayadahu ala fakhidhi. Sesungguhnya cukup salah seorang di antara kalian meletakkan tangannya di atas pahanya. Udah cukup letakkan di situ. Summa yusallimu ala akhihi man ala yamini wa shimali.
Lalu dia salam, nengok ke temannya yang ada, saudara yang ada di kanan dan yang di kiri. Jadi tangannya tetap di atas paha, nggak usah begini dan begini. Nah gitu Bu. Nggak boleh. Tidak sampai membatalkan, tapi itu menyelisihi sunnah. Kalau sudah tahu Nabi melarang masih kita lakukan, nah ini berbahaya ya. Padahal Nabi melarangnya, kok kita masih mempertahankan, berarti memang kita sholatnya tidak seperti sholat Nabi. Yaitu Bu, wallahu a'lam bishawab. Sami. Masih ada yang lain Bapak Ibu silakan. Ya silakan. Terakhir salam, biasanya orang kebanyakan kan dengan membaca, padahal kan nanti yang akan diawali adua dan terakhir dengan salam. Iya. Kebanyakan membaca alhamdulillah rabbil alamin. Seperti itu gimana itunya? Kapan ngucapin alhamdulillah? Setelah salam. Oh iya, ya. Kan seharusnya kan kita istighfar. Betul Pak. Gimana? Ada yang sebenarnya? Ada yang setelah salam dia alhamdulillah gitu ya. Ya. Itu tidak sesuai sunnah. Tidak sesuai sunnah. Kalau ada di antara Bapak Ibu yang melakukan itu, tinggalkanlah. Karena Nabi tidak pernah mencontohkan. Kata Aisyah radhiyallahu anha, Nabi itu kalau selesai sholat, selesai salam, in sarafa min sholati, istaghfarullah salasan. Istaghfarullah salasan. Rasul beristighfar 3 kali. Tidak ada ucapan yang pertama kali ucapkan setelah salam kecuali istighfar. Istaghfarullah salasan. Itu bukan alhamdulillah. Kalau ngucapin alhamdulillah, satu pasti ya dia ngarang-ngarang karena nggak ada dalilnya, tidak ada dalilnya. Pasti berdasarkan akalnya. Nah, jadi ada orang bilang begini, loh kita kan habis sholat itu kan bukan berbuat dosa kan katanya. Kalau istighfar kan habis berbuat dosa istighfar. Kan sholat bukan berbuat dosa, masa kita istighfar? Itu akal yang main dia, memakai akal. Secara akal memang begitu kan? Ya, emang ada dalil kalau kita berbuat dosa istighfar. Nah ini kan kita selesai sholat. Selesai sholat itu kan nikmat, apalagi bisa sholat jamaah. Nah kalau nikmat ya bersyukur kan? Jadi alhamdulillah. Itu akal-akalan dia. Gitu. Jadi itu enggak sesuai sunnah. Yang sesuai sunnah istighfar. Loh kok kenapa Nabi memberikan contoh kepada kita istighfar? Nah ini dijelaskan oleh para ulama. Kenapa? Relevansinya apa gitu ya? Relevansinya apa? Kok habis sholat kita malah disuruh untuk ngucapin istighfar? Dicontohkan ngucapin istighfar. Bapak Ibu dan jamaah sekalian, ketika kita sholat, apakah ada di antara kita yang sholatnya sempurna? Itu namanya taksir. Harusnya kan kita sempurna. Kita enggak kan? Taksir itu tidak sempurna, tidak maksimal dalam menunaikan sholat. Nah oleh karenanya Nabi mencontohkan kita supaya kita istighfar. Itu relevansinya. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ya Allah, hamba mohon ampun ya Allah. Nah karena apa? Sholatnya tidak itu relevansinya. Waktu sholat kok pikirannya kejemuran terus ya. Nah itu kan otomatis mengurangi kesempurnaan sholat. Ya ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian. Ya itu Pak. Jadi jangan ucapkan alhamdulillah, tapi ucapkanlah sesuai dengan yang diajarkan Nabi, yaitu astagfirullah. Ya, wallahu a'lam bishawab. Baik Bapak Ibu, mohon maaf karena waktu sudah habis ya, pada masuk waktu maghrib kami cukupkan. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Ya. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama alaihi ajmain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.